Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Sayyidi, ya Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, bunda, dan anandaku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadar adalah diri mulia. Lailatul Qadar adalah diri sejati diri yang kita cari selama ini. Lailatul Qadar datang pada 1 bulan dari 11 bulan, daripada 12 bulan, daripada 1 tahun kesucian diri. Dia dimuliakan lebih mulia daripada 1000 bulan. Mengapa? Karena dialah awal dari segalanya. Ana minurillah al-alamin nuri. Aku dari cahaya Allah, dan karena cahayaku seluruh alam raya tercipta. Itulah Lailatul Qadar. Maka adapun gerakan-gerakan indah, sensasi gaibiah, rahasia gaibiah yang diberikan Allah pada diri kita di sepanjang bulan suci Ramadan yang mulia ini, maka itulah Lailatul Qadar. Baik fikiran-fikiran kita, akal kita, hayalia kita, angan kita akan diduduki oleh nur Lailatul Qadar. Maka menjadi indah hayalan ini, maka menjadi indah imajinasi ini, maka menjadi indah angan ini. Sepanjang perjalanan angan ini penuh dengan kehadiran nur ilahiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lagi perjalanan indah di muka bumi ini adalah perjalanan batang tubuh kasar. Tetapi perjalanan indah di muka bumi ini adalah tubuh hakikatlah yang berjalan. Tubuh hakikatlah yang berjalan menggunakan kaki yang kasar, menggunakan tangan yang kasar, menggunakan pandangan mata yang kasar, menggunakan pendengaran telinga yang kasar, mengucapkan kalimat dan kata melalui mulut yang kasar. Pada hakikatnya tubuh haluslah yang berucap, tubuh haluslah yang memandang, tubuh haluslah yang mendengar, tubuh haluslah yang bergerak dengan kaki dan tangan ini, tubuh haluslah yang berpikir. Oleh karena itu, tiada pernah terpukau dengan yang bersifat fana dan sementara. Insya Allah, jadikanlah Lailatul Qadarlah yang berjalan di muka bumi. Jadikanlah nur Lailatul Qadar menutupi dan meliputi tubuh hakikat yang indah ini, hingga sampai tembus menutupi batang tubuh kasar yang hina dina ini. Akhirnya, sampai di akhir bulan suci Ramadan, sepanjang hayat di kandung badan, hayat itulah Lailatul Qadar. Maka tiada lagi keindahan selain Lailatul Qadar yang berjalan. Tiada lagi keindahan selain Lailatul Qadarlah yang bergerak dengan kedua tangannya. Tiada lagi keindahan selain Lailatul Qadarlah yang memandang dengan kedua pandangan bola matanya. Tiada lagi keindahan selain keindahan Lailatul Qadar yang mendengar dengan dua pendengaran telinga yang teramat sangat tajam. Maka sesungguhnya, walaupun setelah Ramadan yang suci dan mulia, kita berjalan dengan perjalanan Lailatul Qadar. Kita bergerak dengan pergerakan Lailatul Qadar. Kita memandang dengan cahaya indah Lailatul Qadar. Kita mendengar dengan cahaya Lailatul Qadar. Semua kita lagi beraktivitas adalah aktivitas tubuh hakikat melalui fasilitas dan sarana tubuh kasar yang hina dina ini. Insya Allah, Allah telah mentajalikan dirinya pada sifat bernama Nur Muhammad, telah mentajalikan dirinya pada nafas bernama Hu, telah mentajalikan dirinya pada jiwa bernama Ahmad, telah mentajalikan dirinya pada batang tubuh kasar bernama Muhammad. Allah pada sosok
pada profil, pada sifat zahirnya. Allah itu zat, Allah itu wujud. Sedikit sekali hamba Allah mendapatkan hawanya, bukan nurnya. Hawanya Lailatul Qadar ini apabila datang dan diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nampak seperti kabut putih yang bening, dingin dan sejuk. Sesungguhnya sensasi gaibiah akan terjadi pada diri yang paling kecil rasanya. Tetapi minimal ada perubahan sensasi gaibiah ketika kita duduk beraktivitas ibadah di malam-malam ganjil atau malam Lailatul Qadar datangnya. Tetapi tidak mustahil apabila seseorang pun mendapatkan cahaya Lailatul Qadar ini dalam keadaan tertidur dan terbaring. Kalaupun dia tidak beribadah, tetapi apabila Allah telah berkehendak hakoni, maka jadi. Sesungguhnya rahmat Allah yang datang tidak mampu ditahan ataupun ditolak. Apabila rahmat itu telah datang, maka makhluk apapun juga ciptaan Allah di muka bumi ini tidak mampu menolaknya. Baik dia dalam keadaan terbaring, tertidur, baik dia dalam keadaan sementara mencari nafkah. Apabila datangnya Lailatul Qadar, maka begitu dahsyatnya Lailatul Qadar itu pada diri seseorang. Dengan perubahan-perubahan sikap dan af'al perbuatannya, dari yang tidak saleh menjadi saleh, yang tidak sadar cinta kepada Allah menjadi sadar cinta kepada Allah, yang perubahan rizki dunianya, yang kemarin dia miskin dan papa, sekarang diangkat derajat kemuliaannya menjadi dermawan yang sofistik, dermawan yang ma'rifat billah. Ada perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang memiliki potensi ketakwaan dan imanullah. Sesungguhnya itulah Lailatul Qadar. Insya Allah indahnya Lailatul Qadar. Ya Laila 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 Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bersaf-saf dan ribuan ruhnya para malaikat akan turun mengkawal, mendatangkan nur Lailatul Qadar dengan kawalan-kawalan indah di al-malakuti ruh wa al-malakuti nur. Sesungguhnya dingin dan sejuk seluruh makhluk alam raya tercipta akan tunduk dan patuh. Saking dahsyat dan energi kekuatan daripada Lailatul Qadar membuat bertekuk lutut dan patuh serta taatnya alam raya maya pada hingga hening tiada terkira. Itulah ciri-ciri fisik zahir alamiah apabila datangnya Lailatul Qadar. Sesungguhnya lebih dahsyat di tempat yang sepi. Maka sesungguhnya ada terjadi perubahan sensasi dan kondensasi alamiah. Adapun yang tiada tercipta adanya es pun akan hadir menjadi adanya es yang membeku. Air yang dingin akan menjadi berubah membeku. Semua makhluk alam raya maya pada ini akan berubah tunduk taat dan patuh ketika datangnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa datang kapan dan dimanapun walaupun berada di luar bulan suci Ramadan. Bagi seorang pesalik yang sering berjalan ma'rifat billah, maka itulah Lailatul Qadar. Itulah mi'rajnya. Sekecil apapun dia mengalami sensasi rasa dalam batinnya, ketika dia berzikir dan bertafakur, maka itulah Lailatul Qadar. Karena hakikat Lailatul Qadar itu adalah diri sejati diri. Nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.